Pemirsa, bencana di Sumatera bukan sekadar siklus alam. Data menunjukkan ada andil kerusakan di hulu. Ada 12 perusahaan diduga menjadi penyebab banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kini masuk radar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Lalu apa tindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH usai adanya temuan ini? Sudah bergabung bersama dengan kami ada juru bicara Satgas PKH, ada Bapak Barita Simanjuntak. Selamat siang Pak Barita. Selamat siang Mbak Fada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya. Pak Barita, kami ingin tahu bagaimana hasil investigasi awal dari Satgas PKH terhadap 12 perusahaan tersebut, Pak? Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa semenjak terjadinya bencana itu, tim Satgas telah melakukan fungsi-fungsi penyelidikan serta mengidentifikasi aktivitas korporasi yang ada di 3 provinsi berdampak bencana, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan dari hasil investigasi tim ditemukan ada 31 perusahaan yang diduga kuat melakukan aktivitas penyebab bencana. Aktivitas itu antara lain, satu, aktivitas yang dilakukan di daerah aliran sungai yang merusak lingkungan. Yang kedua, adanya illegal logging, penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin. Dan yang ketiga, ada aktivitas yang menghambat aliran sungai, seperti penumpukan kayu di bantaran sungai yang semestinya itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang terjadi di dalam penyebab bencana itu, dan ditemukan ada 31 perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan berdampak bencana tadi. Ada 9 perusahaan terkait aktivitas di daerah aliran sungai di Provinsi Aceh, dan itu perlu kami sampaikan dari 9 perusahaan itu ada perusahaan tambang emas itu 2 perusahaan, perusahaan hutan tanaman industri ada 3, dan perusahaan yang berkaitan dengan sawit itu ada 3. Di Sumatera Utara ada 8 yang kami temukan tim Satgas, yaitu di daerah aliran sungai Batang Toru, Sungai Garoga, dan Langkat. Dan itu terdiri dari 1 perusahaan berkaitan dengan hutan tanaman industri, ada juga perusahaan berkaitan dengan galian C, dan ada yang berkaitan dengan energi 1 perusahaan, dan ada juga aktivitas tambang emas serta perkebunan sawit, dan ada 2 individu orang perorangan non korporasi. Sedangkan untuk Sumatera Barat ada diduga penyebab terjadinya bencana ada 14 perusahaan di 3 wilayah daerah aliran sungai, yaitu 13 perusahaan atau korporasi itu ada 10 yang berkaitan dengan aktivitas galian C, ada 3 berkaitan dengan perkebunan sawit, dan ada 1 berkaitan dengan hutan tanaman industri. Dari 31 perusahaan penyebab bencana itu telah teridentifikasi ada 12 perusahaan yang telah dilakukan proses penyidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu ada 8 perusahaan korporasi di Sumatera Utara, ada 2 korporasi di Sumatera Barat, dan ada 2 di Provinsi Aceh. Selanjutnya atas 12 perusahaan yang telah diperiksa itu akan dilakukan tindakan pemerintah, antara lain tidak diperpanjangnya perizinan, dicabut perizinan, bahkan pengenaan denda administrasi atau pengenaan pidana, yang ini akan ditangani lintas antar kementerian, dan pelaksanaan tindakan hukum lain maupun sanksinya yang diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tentang Kehutanan nomor 41 tahun 99 serta konsekuensinya. Ya, dari mulai otoritas kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil, 12 kementerian lembaga lintas sektoral untuk menentukan ya proses hukum selanjutnya. Itu progres berkaitan dengan korporasi yang diduga melakukan aktivitas penyebab bencana, Mbak Fada. Oke, Pak Barita, tapi apa bisa Anda jelaskan lebih lanjut sebenarnya pelanggaran seperti apa atau pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh 12 perusahaan ini, baik di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di wilayah Aceh, Pak, yang akhirnya diduga ini menyebabkan bencana banjir dan juga longsor?
Ya, itu ada tiga ya, yang tiga hal besar. Satu, adanya aktivitas korporasi di daerah aliran sungai yang merusak lingkungan. Kita tahu bahwa daerah aliran sungai adalah daerah yang harus steril dari berbagai aktivitas sehingga tidak mengganggu aliran sungai, aliran air, sehingga ketika terjadi curah hujan yang demikian besar itu secara alami di daerah aliran sungai itu dapat disalurkan sehingga tidak meluber ke kawasan-kawasan di luar aliran sungai. Itu adalah satu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan. Yang kedua, adanya illegal logging, penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin. Ya, berdasarkan informasi pengecekan aktivitas perusahaan ternyata ada kegiatan illegal logging dan pembukaan lahan tanpa izin. Tanpa izin maksudnya di luar kawasan yang sudah diperuntukkan oleh korporasinya, tetapi merambah ke kawasan hutan lain. Dan ini sebenarnya yang tidak boleh juga dilakukan karena berkaitan dengan penyangga dan penertiban dari segala kemungkinan aspek yang harus dijaga. Dan yang ketiga, nah ini yang perlu juga disampaikan, adanya aktivitas yang menghambat aliran sungai, seperti adanya penumbukan kayu di bantaran sungai sehingga mengakibatkan aliran sungai itu tidak bisa lancar, tersumbat, akhirnya dia meluber ke segala penjuru dan itu berlangsung sekian lama mengakibatkan terjadinya ya bencana banjir yang tidak terkendali seperti yang terjadi bulan November kemarin, Mbak Fada. Oke, tapi jika demikian Pak, dari 12 perusahaan tersebut paling lama sudah beroperasi sejak kapan Pak Barita? Ya, aktivitas ini kan kalau saya mulai menarik dari tugas Satgas, Satgas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan bekerja semenjak ditandatangani 21 Januari 2025. Nah, proses identifikasi itu terhadap kawasan hutan yang akan ditertibkan itu sudah dilakukan semenjak Januari. Itu yang kemarin sudah diumumkan, target itu sudah tercapai 400% 4 juta lahan. Nah, sembari yang kedua pada bulan Oktober-November terjadi bencana yang mengakibatkan kawasan berdampak serius dan mengakibatkan bencana yang di 3 provinsi. Nah, lalu Satgas tentu akan mengidentifikasi akibat dari bencana itu penyebabnya apa, yang bersumber dari kawasan hutan yang dilakukan oleh korporasi aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya Satgas melakukan investigasi terhadap bencana yang kemudian timbul. Jadi proses penertiban kawasan hutan yang dilakukan per Januari, namun ketika ada bencana November, karena itu hulunya ada di kawasan hutan sesuai dengan kewenangan untuk melakukan penertiban, Satgas kemudian melakukan identifikasi penyidikan terhadap aktivitas yang terjadi di kawasan hutan tersebut. Begitu Mbak Fada. Oke, kalau begitu sejauh mana proses hukum terhadap 12 perusahaan tersebut Pak Barita? Dan kita tahu ini dampak dari bencana ini kan banyak warga yang tidak hanya kehilangan orang tersayang ya Pak, namun mereka juga kehilangan tempat tinggal rumah mereka. Apakah Satgas PKH ke depan ini akan mendorong perusahaan tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada para korban Pak? Ya, pada bulan Desember kemarin, Satgas sudah merilis bahwa tindakan yang dilakukan berkaitan dengan bencana itu adalah penegakan hukum, proses pidana, karena ini sudah menimbulkan kerusakan alam dan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Kemudian yang kedua telah menimbulkan korban jiwa. Dan yang ketiga telah merusak fasilitas umum dan fasilitas milik masyarakat yang berdampak pada bencana itu. Karena itu maka proses yang dilakukan selain proses pidana ya juga kewajiban untuk mengganti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan korporasi tersebut, dan itu sedang dihitung, dipersiapkan agar dilakukan pemulihan kawasan, pemulihan lingkungan untuk memberikan kepastian dan keadilan ya serta jalan keluar agar tata kelola hutan kita ke depan bisa ditertibkan, dengan demikian bisa menjaga kelestarian
kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi langkah-langkah itu secara simultan dilakukan. Kalau pelanggaran yang itu bersifat denda administratif itu sudah dilakukan non kawasan berdampak banjir dan juga terdampak terhadap perusahaan yang memiliki legalitas yang menyimpang dari praktek dalam pelaksanaannya. Yang kedua, ya kewajiban untuk memulihkan keadaan, mengganti kerusakan lingkungan yang terjadi yang sedang dipersiapkan hitungannya, sehingga tanggung jawab pemulihan keadaan lingkungan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas yang menyebabkan terjadi bencana ini akan menjadi bagian juga dari tugas-tugas dan kewenangan Satgas. Serta yang tadi yang saya sampaikan 12 korporasi itu telah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan itu akan dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya untuk pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa pidana yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Oke. Mbak.